Karena itulah bagi siapa yang ingin menatap masa depan yang baik, hendaknya dia tatap masa depan itu dibangun di atas pijakan-pijakan. Dibangun di atas pondasi-pondasi. Dan di kesempatan ini saya berusaha untuk meringkas dari pondasi-pondasi tersebut ke 10 poin pondasi yang hendaknya kita pijak di dalam menatap masa depan. Pondasi yang pertama adalah berbekal dengan ilmu pengetahuan. Iya. Itu pondasi yang pertama dan utama kalau ingin menatap masa depan yang cerah dan bagus. Sebab orang yang punya pengetahuan itu, dia akan melihat sebuah halangan, sebuah tantangan, itu sebagai lahan-lahan kegiatan yang baik. Orang menganggapnya sebagai masalah besar. Tapi bagi orang yang punya pengetahuan itu bukan masalah besar. Bahkan itu kadang merupakan peluang yang bagus. Iya, peluang yang bagus. Nah, disitulah perbedaan di dalam ilmu dan pengetahuan. Tetapi orang kalau pengetahuannya sempit, hal yang kecil pun itu selalu dijadikan sebagai hambatan. Selalu dijadikan sebagai suatu hal yang bisa menghentikan langkahnya, bisa menjadi sebab perpecahan, sebab permusuhan. Tapi begitu dia memiliki ilmu dan pengetahuan, maka segala potensi yang berada di sisinya itu bisa dia hidupkan, bisa dia gunakan. Nah, disitulah letak pentingnya kembali kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berkompeten di dalam pembahasan. Apalagi kalau masalah tersebut terkait dengan kenegaraan. Iya. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak tahu. Bukan kalau tidak tahu, dia berinisiatif sendiri, berijtihad sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Tapi diperintah supaya bertanya kepada orang yang berilmu. Iya. Bahkan di dalam urusan yang besar, itu ada kaidah besar pula di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, perkara ini mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran. Ini biasanya urusan-urusan kenegaraan seperti itu sifatnya. Kalau orang dengar keputusan di pemerintah atau suatu berita umum misalnya, ada yang gembira, ada yang khawatir. Iya, ada yang gembira, ada yang khawatir. Ini masalah-masalah yang seperti ini, itu tidak dibiarkan liar seperti itu di dalam syariat. Diberi ukuran. Diberi ketentuan yang pasti. Karena itu dalam ayat dikatakan, apabila datang kepada mereka perkara yang mengandung keamanan atau kekhawatiran, mereka ini langsung menyebarkan. Ini ayat memang turun teguran kepada sebagian sahabat yang keliru waktu itu dalam menyebarkan sebuah berita. Maka ayat ini menegur, walau radduhu ila rasul. Andai kata berita itu mereka kembalikan kepada ar-rasul atau kepada ulil amri minhum, atau kepada orang yang memegang perkara di tengah mereka. Jadi dikembalikannya kepada dua, rasul dan yang memegang perkara. Itu pun minhum, yang memegang perkara bukan semuanya, di antara mereka. Di antara mereka. Iya, itu kaidah syariat.